tenang, nona cukup ramah. Bila engkau bicara persetan logika, sedikit keras kepala, dasar betina. Ku suka kamu sungguh. Jadi teman-teman, di era modern seperti ini, di mana orang-orang banyak mendapatkan informasi secara tersebar luas, nah, orang-orang itu semakin tidak bisa membedakan hal mana yang baik dan hal mana yang buruk. Maka dari itu dibutuhkan sebuah landasan untuk menentukan sikap yang akan kita lakukan ketika kita menghadapi suatu permasalahan. Nah, disitulah peran Pancasila digunakan. Jadi teman-teman, kembali ke judul permasalahan kita tadi, di mana pentingnya penerapan Pancasila di era global. Nah, Pancasila di sini akan kita gunakan sebagai landasan kita dalam membedakan atau menentukan sifat atau sikap apa yang akan kita keluarkan ketika kita menerima suatu permasalahan. Jadi teman-teman, untuk itu akan kita berikan contoh dan solusinya. Yuk ikut kita. Tantangan ideologi. Pada era teknologi informasi, Pancasila diuji seiring dengan masuknya ideologi-ideologi alternatif yang merengsek dengan cepat ke sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Padahal Pancasila adalah ideologi negara yang harus dipatuhi menjadi pemersatu bangsa. Beberapa ideologi yang mulai masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah radikalisme, ekstremisme, terorisme, dan konsumerisme. Kata radikalisme. Radikalisme sering disebut dengan juga ekstremisme. Ekstremisme adalah pilihan sadar menggunakan kekerasan atau mendukung pengguna kekerasan demi meraih keuntungan politik, agama, dan ideologi. Terorisme dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 didefinisikan pengguna ancaman kekerasan yang menimbulkan situasi teror maupun rasa takut terhadap orang secara meluas dan menimbulkan korban massal. Konsumerisme adalah paham terhadap gaya hidup yang menganggap barang-barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan, kesenangan, dan sebagainya. Dapat juga dikatakan dengan gaya hidup yang bersifat tidak hemat sehingga menimbulkan kecenderungan senang dan bahagia membeli sesuatu sekalipun dibutuhkan yang bertujuan untuk pamer, gengsi, mencari perhatian, dan sebagainya. Akibatnya seseorang bisa melakukan apa saja sekalipun melanggar norma dan konstitusi. Aku sama banget sih, minyak banyak. Jangan jati ya. Jadi teman-teman, di era global ini jangan memiliki sifat konsumtif ya, apalagi suka pamer, dakwah, dan sombong. Kalian harus menggunakan uang kalian untuk hal-hal yang bermanfaat. Selanjutnya, hoax and post-truth. Sebelum era media sosial seperti sekarang, informasi disampaikan hanya melalui lembaga-lembaga tertentu seperti koran, televisi, dan website. Namun pada era sekarang, informasi dapat disampaikan melalui Facebook, Twitter, dan YouTube. Salah satu dampak lainnya adalah banjirnya informasi. Selanjutnya, dampak dari banjirnya informasi adalah yang pertama, banjirnya informasi kita disediakan berbagai macam informasi baik yang valid ataupun tidak valid. Karena itulah banyak beredarnya hoak atau informasi palsu di media sosial. Kedua, beredarnya hoak membawa kita pada kondisi post-truth atau pasca kebenaran. Kondisi di mana fakta objektif tidak memberikan pengaruh besar dalam membentuk opini publik, tetapi dibentuk oleh sentimen dan kepercayaan. Dan terakhir, masyarakat mudah diprovokasi, diadu domba, dihasut, dan ditanamkan benih kebencian. Disampaikan sehingga dianggap sebagai kebenaran. Akibatnya, permusuhan sesama bangsa Indonesia, kebencian dengan bangsa lain, upaya pemecahan bangsa. Vin, apa? Ini loh, lihatin. Dan Eta jadi presiden. Masa? Lola ini dari website xxx.com. Wih, Jadi, jangan gampang terpercaya dengan berita hoaks yang belum terbukti ya. Nah, lain kali kita cari informasi dari sumber yang terbukti ya. Tantangan global adalah masalah atau isu yang bersifat lintas negara.
mempengaruhi banyak orang di berbagai belahan dunia, dan memerlukan upaya bersama dari berbagai negara dan organisasi internasional untuk diatasi. Tantangan ini biasanya memiliki dampak luas seperti ekonomi, lingkungan, kesehatan, atau stabilitas sosial politik, dan tidak bisa diselesaikan oleh satu negara atau entitas saja. Dampak. Tantangan global memiliki berbagai dampak signifikasi yang dapat mempengaruhi banyak aspek kehidupan di seluruh dunia. Berikut adalah beberapa dampaknya. Dampak ekonomi, resesi dan ketidakstabilan ekonomi, perdagangan internasional terganggu. Kedua, dampak sosial, ketidaksetaraan sosial, peningkatan migrasi. 3. Dampak kesehatan, penyebaran penyakit, gizi dan kesehatan menurun. Dampak lingkungan, kerusakan ekosistem, bencana alam lebih sering dan parah. Dampak politik, ketidakstabilan dan konflik, kesulitan dalam pemerintah. Dampak pendidikan, gangguan pada sistem pendidikan. Vin, kamu nggak ngerjain? Kok kamu lagi malas belajar? Habis ini dikumpulin loh. Biarin, lagi kamu belajar aku. Gimana sih kamu? Jadi teman-teman, di era global ini jangan sampai kalian malas belajar ya. Nanti kita bisa tersaingi dan tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi teman-teman, pada intinya di era globalisasi ini kita harus bisa beradaptasi dengan cepat dan bisa mengikuti perkembangan zaman. Namun dengan tetap berintegritas dengan berdasarkan pada Pancasila sebagai fondasi dalam memutuskan keputusan. Kesimpulannya yaitu, jadi teman-teman, informasi yang datang tuh jangan ditelan mentah-mentah ya. Kalau bisa kita manfaatkan semua yang kita miliki di era digital ini dengan baik dan benar, agar nilai-nilai Pancasila tidak hilang termakan zaman. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata telah menghunuskan arti pulang jadi hal yang berarti, dan ku harus melepasmu. I've tried playing it cool, 1, 2, 3. but when I'm looking at you, I can't ever be blind, 'cause you make my heart race. Shot me out of the sky, you're my kryptonite. You keep making me weak, yeah, frozen and can't breathe. Something's gotta give out, 'cause I'm dying just to make you see that I need you here with me now. 'Cause you've got that one thing. So get out, get out of my head and fall into my arms instead. I don't know what it is, but I need that one thing. You've got that one thing. Now I'm climbing the walls, but you don't notice at all that I'm going out of my mind all day and all night. Something's gotta give now, 'cause I'm dying just to know your name, and I need you here with me now. Yo, mak aku ya karena teko. Yo yo.